A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina, bahwa orang-orang yunfiquna yang menginfakkan mereka amwalahum akan harta-harta mereka bil-laili pada waktu malam, wan nahari dan pada waktu siang, sirran dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan dan terang-terangan, falahum maka adalah tetap bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, siang hari, dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, ajruhum, bahwa pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun dan tidak ada bahwa ketakutan, alaihim adalah tetap kepada mereka, wala hum dan tidak bahwa mereka yahzanuna adalah sedih mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan infak fi sabilillah. Tentunya harus dibarengi dengan keikhlasan, ya. Semua pahala, semua jaminan-jaminan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam berinfak tentunya ada syaratnya agar mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus disertai dengan keikhlasan di dalam berinfak. Yang kedua harus halal barang yang diinfakkannya, yaitu minimal dua syaratnya itu. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus barang yang halal, hasil yang halal yang telah diinfakkannya. Apa keuntungan, jaminan, janji dari Allah? Orang yang mau menginfakkan harta-harta mereka bil-laili pada saat waktu malam. Jadi usahakan tipe teh urang sing daek infak, ya. Datang waktu peting, asup waktu peting sing karsa infak, ya. Itu mah tergantung kemampuan masing-masing, terserah infaknya mau berapa terserah. Yang penting patokannya yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus yang halal, hasil dari yang halal yang kita infakkan. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat waktu malam, wan nahari dan waktu siang. Malam kita menginfakkan, lalu siang pun kita menginfakkan. Sirran dalam keadaan rahasia, orang yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Wa alaniyatan dan terang-terangan, yang diberi tahu kepada yang memberi, ya. Jadi menginfakkannya dibagi empat. Mun urang boga artos, kalau kita punya uang 100.000 bagi empat tuh, ya 25.000 malam, 25.000 lagi siang, 25.000 lagi rahasia, 25.000 lagi terang-terangan. Osok tara, insyaallah taranya. Oh, gitu ya orang mah. Geus apa ge pasti kena sok dianyukeun we engke deui we ngamakeunana engke deui. Jadi we buru henti Gusti engke deui we ceuk Allah teh. dak sok ngengke kana kahadeana amalkeun nya
samampuh urang. Mun urang mampuna 10.000 sapoe bagi opat gitu 2.500 ewang ya. Kumaha kemampuan masing-masing. Nu penting ngalaksanakeun ngaluarkeun infak. Ulah dugi ka urang teu infak lamun urang mampu. Kartos. Yang pertama Allah jelaskan keuntungan orang yang berinfak pada saat malam, siang hari, rahasia dan terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum maka adalah tetap bagi mereka ajruhum bahwa pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Yang disiapkan oleh Allah balasannya, ya pahalanya, ganjarannya dari Allah sudah Allah siapkan nanti di akhirat. Sudah disiapkan untuk siapa? Orang yang mau berinfak fi sabilillah pada saat malam hari, siang hari, lalu rahasia dan terang-terangan. Yang pertama Allah siapkan pahala untuk orang tersebut di akhirat di sisi Allah. Yang keduanya wala khaufun alaihim dan tidak ada bahwa rasa takut alaihim kepada mereka di akhiratnya. Dia tidak akan menjumpai perkara yang akan menakutkan. Teu aya kasieun di akhiratna teh. Teu panggih jeung nu matak jadi sabab manehna pinuh ku kasieun. Ya, moal panggih jeung kasieun ke di akhiratna. Jelema nu daek ngainfakkeun. Oh nya. Sok diajar, terserah sabaraha ngainfakkeun namanya, semampu kita tergantung kemampuan kita. Ini keuntungannya. Ya, di akhiratnya mereka tidak menjumpai rasa takut, tidak ada rasa takut kepada mereka di akhiratnya. Wal khaufu ghammun lima yastaqbilu. Apa itu takut? Apa itu takut? Wal khaufu bahwa takut itu ghammun adalah kesulitan, kesusahan, kebingungan. Lima kepada waktu yastaqbilu yang akan datang. Jadi moal panggih ka harupna, moal panggih jeung kareuwas, moal panggih jeung kasieun, moal panggih jeung pikasieunun ka harupna teh. Aman we aman, diberi keamanan khusus oleh Allah. Orang-orang yang di dunianya dia gemar berinfak fi sabilillah. Sok diajar ti ayeuna keneh nya, diajar amalkeun ku urang ti ayeuna keneh. Jadi yang keduanya, orang yang mau menginfakkan hartanya fisabilillah, dia tidak menjumpai rasa takut kelak di akhiratnya. Moal panggih jeung kasieun kahariwang, ya kasusah kabingung kaharupna teh, ya bakal dipinuhan rasa aman hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanuna dan tidak bahwa mereka ya walahum dan tidak bahwa mereka yahzanuna adalah bersedih hati mereka. Apa itu hazan? Al-hazan ghammun lima madha, adalah kesusahan, kebingungan lima kepada waktu madha yang telah lalu. Itu mual datang naon kasusah jeung kabingung jeung kasedihan gitu. Kayak di akhirat natah gitu keur jelema-jelema anu ngainfakeun hartanya. Nazala turun ini ayat fi Abi Bakrin, menjelaskan pada Sayyidina Abu Bakar. Ayat ini turun mengenai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, haitsu tasaddaqa bi arba'ina alfi dinarin, beliau bersedekah dengan 40.000 dinar. Masya Allah, 40.000 dinar. Asyratu alafin billail, beliau menginfakkan 10.000 dinar pada malam hari. Wa misluha bin nahar, 10.000 dinar siang hari. Wa misluha sirran, 10.000 dinar rahasia. Wa misluha alaniyatan, dan misalnya itu 10.000 dinar dalam keadaan terang-terangan. Tuh diamalkan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waqila fi aliyin, ya dijelaskan lagi pada riwayat lain ini ayat turun mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena mau arba'atu darahima, Sayyidina Ali ini punya uang 4 dirham. La yamliku ghairaha, beliau tidak memiliki selain 4 dirham. Fatasaddaqa bi dirhamin lailan, beliau sedekah ya
1 dirham malam hari, wa bi akhara naharan, 1 dirham lagi siang hari, wa bi akhara sirran, dan dengan 1 dirham lagi ya sirran dalam keadaan rahasia, wa bi akhara alaniatan, dan dengan 1 dirham lagi secara terang-terangan. Ini amalan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ge mampu sabenerna mah. Mun aya kadaek mah, mun oyo aya kahayang mah mampu urang ge. Bagi we opat atuh, 10.000 bagi opat 2.500. Mun memang gaduh artosna 10.000, mun 100.000 bagi opat kan biasa ya. Nah, keuntungannya minimal 3 perkara bagi orang yang menginfakkan siang hari, malam hari, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan terang-terangan. Yang pertama, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia diselamatkan oleh Allah dari rasa takut kelak di akhiratnya. Moal panggih jeung karuwas kasieun kabingung ke di akhirat da teh ya, dijaga ku Allah langsung keur jelema-jelema nu daek ngainfakkeun hartana fi sabilillah. Anu katiluna moal panggih jeung kasedih. Teu sedih, manehna teu sedih naon? Anu geus dikaluarkeun ku manehna baheula di dunia teu matak nyedihkeun manehna, bakal matak ngabungahkeun eta jalma. Itu salah satu keistimewaan di dalam berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Selanjutnya ayat yang selanjutnya yaitu ayat 275. Ini menjelaskan tentang riba. Riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna riba muharramun. Sesungguhnya riba ini, akad riba ini diharamkan ya. Ulung tangan riba teh diharamkan ku Allah. Kitaban wa sunnatan wa ijma'an. Diharamkan oleh kitab Al-Quran, oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, dan oleh ijma' para ulama-ulama Allah ya. Semua sepakat ijma' bahwa akad riba ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Akad riba hukumnya haram. Itu harus kita pegang ya. Harus kita pegang, menjadi pegangan kita umat Islam ya. Hukumnya riba itu haram ya. Faman istahallahu, siapa orang yang menghalalkan akan riba. Wah, riba mah halal. Umpama ada orang yang meyakini bahwa riba itu halal, nekadkeun riba teh halal, fahuwa faqad kafara, maka sungguh telah kufur orang tersebut, keluar dari agama Islam ya. Orang yang meyakini, yang menganggap halal kepada riba, orang tersebut telah kufur, keluar dari agama Islam. Dan riba ini sangat berbahaya. Wa yukhsha ala akirihi min su'il khatimah. Dikhawatirkan orang yang makan dari hasil riba, orang yang makan dari riba ya, min su'il khatimati, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Di antara sebab mati tidak membawa iman atau mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah memakan dari hasil riba ya. Kardas ya, hati-hati, jangan dianggap sepele ya. Riba ini dosa besar. Ka'idza'i auliya'illahi ta'ala fa innahu sahha fil idzan bidzalika ya. Jadi dosanya ini, dosa riba ini dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Kita harus jaga diri kita jangan sampai terjadi akad riba ya. Jangan sampai terjadi akad riba, kulung tangan dina riba. Apa itu riba? Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan, dijelaskan, wa huwa aqdu mubadalati naqdin binaqdin au mat'umin bimat'umin ma'al ikhlali bi syartin minasyurutil atiyah. Apa itu riba?
Riba itu adalah akdu mubadalati naqdin, adalah akad. Ya, adalah akad saling tukarkan emas atau perak binaqdin dengan emas dan perak. Au mat'umin atau makanan bimat'umin kepada makanan. Ya, akad saling menukarkan emas perak kepada emas perak atau makanan kepada makanan ma'al ikhlali serta adanya kecacadan bisyartin akan satu syarat minasyurutil atiyah dari syarat-syarat yang akan datang. Lamun urang nukurkeun emas jeung emas kumaha syaratna supaya teu terjadi naon? Riba. Nukurkeun perak jeung perak aya syaratna, nukurkeun beas jeung beas aya syaratna. Lamun teu cumpon syarat bisa terjadi akadna riba. Hartos lamun teu cumpon syarat bisa terjadi akadna ulung tanganna menjadi riba. Maka harus tahu berapa syaratnya. Kalau kita mau menukarkan emas dengan emas, emas ditukarkan karena emas, eta aya syaratna. Lamun teu cumpon syarat bisa terjadi riba. Nya gitu. Perak jeung perak, lamun teu cumpon syarat bisa terjadi riba. Apalagi makanan dengan makanan, beras dengan beras, beras dengan apa? Dengan padi umpamanya. Itu ada syaratnya. Nah, kita harus tahu. Kalau tidak tahu bahaya, nanti bisa terjadi itu terjadi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kita semua dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita semua, Allah beri kepada kita semua rizki yang halal, yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang barokah, yang mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.